Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Zafran. Dan kali ini kita bakal bahas hal yang sangat menarik, yaitu tentang karya sastra. Nah, jadi di sini tuh aku pengen bahas tentang bagaimana sih karya sastra dalam sastra Indonesia ya, terutama berkembang gitu dari nilai-nilai atau latar belakang yang diambil. Nah, kalau teman-teman penasaran nih, coba lihat ada dua buku ini. Ini ada buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati yang mungkin tahun ini lagi naik banget ya. Dan juga di sini ada buku Siti Nurbaya karangan Marah Rusli. Dan juga di sini Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna ya. Nah, teman-teman, mungkin pada penasaran banget kan? Menurut kalian sendiri apa perbedaan mendasar dari dua karya ini? Nah, mungkin aku ceritain singkat aja ya. Kalau Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati ini adalah kisah tentang bagaimana pegawai ya di sebuah perkotaan gitu yang merasa terkucilkan dan merasa terasingkan, tidak teranggap oleh lingkungan sekitarnya, dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Namun semua itu berbalik ketika dia mencari mie ayam sebelum matinya gitu. Dan akhirnya kisahnya berbalik. Mungkin untuk lengkapnya bisa kalian cari sendiri aja. Dan juga kalau kisah Siti Nurbaya sendiri, sebenarnya aku juga belum baca lengkapnya sih. Tapi intinya tentang tentang kisah inilah, kisah cinta dari adat-adat gitu. Nah, jadi teman-teman, hal yang menarik banget adalah apa sih yang bikin perbedaan karya sastra, terutama novel-novel gitu ya, dari Indonesia sendiri, dari tahun zaman sekarang nih, tahun abad 21 ini, dan juga abad-abad ya yang bisa kita bilang zaman dulu lah, mungkin kisaran tahun 1900-an. Mungkin yang sebagai informasi tambahan gitu ya, buku dari Marah Rusli ini tuh diterbitkan sekitar tahun 1920-an. Ya, jadi di situ karya sastra lagi berkembang pesat, yang melahirkan angkatan baru gitu di dunia sastra. Nah, jadi teman-teman, yang aku pengen bahas di sini adalah bagaimana sih karya-karya zaman dulu dan karya zaman sekarang tuh membangun sebuah ceritanya gitu, nilai yang diambil dari awalnya. Nah, di sini aku berpendapat bahwa karya-karya pada zaman dahulu tuh ini tuh rata-rata ya mengambil kisah tuh berdasarkan dari adat. Kita ambil contoh aja karya-karya dari seperti Buya Hamka dan novel-novel tahun 1920 yang ada di Indonesia yang masih menggunakan bahasa Melayu. Mereka itu biasanya masih menggunakan nilai-nilai berdasarkan adat. Contohnya kisah cinta berdasarkan adat, dan juga misalkan ya kisah cinta yang biasanya terhalang oleh adat lah, misalkan adat suku Jawa dan suku Minang dan sebagainya. Nah, nilai-nilai dasar yang mereka bangun dari ceritanya adalah dari nilai-nilai adat. Dan ini mungkin masih bisa kita tarik dari sebelum-sebelumnya ya. Misalkan karya sastra klasik yang bisa kita ambil contoh mungkin yang mempengaruhi banyak di Indonesia, misalkan kisah Laila Majnun misalkan. Nah, itu kan dia itu mengambil tuh latarnya tuh ya latar kehidupan pada masa itu. Karena pada masa itu nilai adat atau nilai sosial lebih tinggi daripada nilai yang lainnya, maka itu dijadikan dasar gitu bagaimana sebuah cerita itu dibangun. Jadinya mereka latar-latarnya ya seperti itu. Nah, tapi berbeda dengan karya-karya zaman sekarang kontemporer, utamanya di Indonesia misalkan. Latar utamanya adalah latar ekonomis. Nah, kenapa bisa dibilang begitu? Coba deh kalian pikirin novel-novel zaman sekarang kayak Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Ini masalah utamanya apa? Masalah ekonomis kan? Karena ya kesulitan ekonomi juga yang buat dia depresi itu karena gajinya segitu aja. Dan ya pokoknya itu semua tuh dibangun dalam konteks ekonomi. Di sini dapat diambil kesimpulan apa? Bahwa adanya pergeseran nilai yang utama dalam kehidupan masyarakat. Mungkin masyarakat zaman dulu tuh lebih menganggap nilai adat, nilai sosial tuh lebih penting daripada nilai ekonomi. Dan tapi seiring berjalannya waktu, semua itu berubah, di mana nilai ekonomi menjadi nilai yang utama. Dan yaitu coba kalian deh pikirin semua karya sastra atau novel-novel yang kalian punya yang kisaran tahun sekarang. Pasti kalau kalian tarik permasalahan inti atau permasalahan dasarnya, ujung-ujungnya balik lagi ke nilai ekonomi. Tapi kalau kalian lihat karya-karya zaman dulu, masa lampau, itu bakal banyak dibangun berdasarkan nilai-nilai adat atau budaya. Jadi kayak apa ya, misalkan nih contohnya, kalau zaman dulu tuh kayak kisah-kisah percintaan zaman dulu ya, bisa jadi tuh kayak misalkan orangnya si A memberikan mahar sebesar berapa gitu, itu jumlah yang sangat fantastis gitu, dimana ya
nilai ekonomi dari Mahatnya tuh mungkin masih lebih kecil daripada nilai sosial budayanya. Kayak dia udah mau nebus dengan Mars gini tapi tetap nggak boleh karena perbedaan adat. Nah itu kan menunjukkan bahwa nilai adat dan budaya lebih tinggi pada masa itu, sehingga ya nilai ekonominya lebih di bawah. Nah jadi gitu guys, itulah yang membedakan nilai pembangun dari sebuah cerita karya sastra pada zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin segitu aja, lain kali kita bahas hal-hal yang lebih menarik lagi. Ya, dadah.